Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rohmatunisya dari kelas MJ701 akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester. Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Manajemen Investasi yang dibimbing oleh Ibu Pustika Ayuni Puri SEMSIM. Tugas ini berupa review jurnal. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Risiko Investasi Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2022. Yang pertama, latar belakang. Pasar modal adalah tempat bagi investor untuk menanamkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan, namun juga ada risiko kerugian, terutama pada instrumen saham. Saham, meskipun berpotensi memberikan return tinggi, juga membawa risiko besar. Salah satunya risiko sistematis yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga. Penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko sistematis dan bagaimana risiko tersebut harus diperhitungkan dalam keputusan investasi. Kinerja keuangan perusahaan juga mempengaruhi risiko investasi saham, yang dapat dianalisis melalui rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan terhadap risiko investasi saham? Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan terhadap risiko investasi saham. Untuk metodologinya, yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan penelitian ini yaitu hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana terdapat variabel yang dipengaruhi atau dependen, yaitu kinerja keuangan dengan menggunakan 4 rasio, berupa rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Dengan variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan independen, yaitu risiko investasi saham. Lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2022. Untuk sampelnya, dipilih dengan cermat sehingga sampel yang didapat merupakan hasil pemilihan yang teliti agar hasil yang diterima lebih akurat. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Untuk pengukuran variabelnya ada 4 pengukuran. Yang pertama, current ratio. Dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk total aset turnover, dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi total aset. Debt to equity ratio dihitung menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas. Dan return on equity dihitung dengan menggunakan rumus laba setelah pajak dibagi ekuitas. Analisis datanya menggunakan regresi berganda. Untuk uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji kelayakan modelnya meliputi koefisien determinan atau disebut dengan R pangkat 2, uji F, dan uji T. Hasil penelitian. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa total asset turnover dan return on equity berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham, sedangkan current ratio dan debt to equity ratio tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham. Secara spesifik, TATO berpengaruh negatif terhadap beta saham, sedangkan ROE berpengaruh positif terhadap beta saham. Hasil dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diuji seperti CR, TATO, DER, dan ROE hanya dapat menjelaskan sekitar 3,2% dari variasi risiko investasi saham. Dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Untuk uji hasil uji F dan uji T mendukung kesimpulan di mana hipotesis yang menyatakan pengaruh negatif dari CR dan DER terhadap risiko saham ditolak.
Sedangkan hipotesis yang menyatakan pengaruh negatif TATO dan ROE terhadap risiko saham diterima. Dari hasil kesimpulan dan implikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dampak terhadap teori atau praktik investasi. Yang pertama, dampak terhadap teori keuangan dan manajemen risiko. Terdiri dari current ratio dan debt to equity ratio, di mana dapat disimpulkan bahwa kedua rasio ini berpengaruh positif terhadap risiko investasi. Yang kedua, ada total asset turnover dan return on equity. Disimpulkan bahwa rasio ini berpengaruh negatif terhadap risiko investasi. Yang kedua ada praktik investasi. Keputusan investasi berdasarkan rasio keuangan, yaitu praktik ini berfokus pada analisis rasio-rasio tersebut dalam menentukan tingkat risiko dan potensi keuntungan investasi. Yang kedua, ada strategi diversifikasi, di mana investor akan menghindari konsentrasi investasi pada perusahaan yang menunjukkan rasio likuiditas dan utang tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam analisis kasus. Yang pertama, tujuan penelitian ini sangat jelas dan relevan dengan kasus yang diteliti. Mengapa? Karena benar terdapat pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan terhadap risiko investasi saham, di mana sudah dijelaskan bahwa current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap risiko investasi, sedangkan total asset turnover dan return on equity berpengaruh negatif terhadap risiko investasi, yang di mana hal ini sejalan dengan teori efisiensi operasional. Yang kedua, untuk metodologi penelitian ini tepat karena mencapai tujuan dalam metodologi, terdapat pengukuran variabel yang meliputi pengukuran current ratio, total aset, debt to equity ratio, dan return on equity, serta melakukan analisis data. Hasil penelitian juga mendukung kesimpulan secara keseluruhan. Dan dalam penelitian ini, terdapat kelemahan atau bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya yaitu sampel yang terbatas, di mana penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2022, yang berpotensi mempersempit generalisasi temuan. Yang kedua, pemilihan variabel yang tidak lengkap. Meskipun sudah menggunakan 4 risiko kinerja keuangan sebagai variabel independen, masih banyak faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi risiko investasi saham, seperti faktor makroekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar global. Nah, data yang digunakan adalah data sekunder. Biasanya penggunaan data sekunder dapat menimbulkan beberapa masalah terkait akurasi dan kelengkapan data, karena ada kemungkinan data yang tersedia di situs web atau sumber lainnya tidak sepenuhnya mencakup seluruh informasi yang diperlukan. Kemudian ada model regresi yang sederhana. Biasanya model regresi berganda seperti yang digunakan penelitian ini lebih mengasumsikan hubungan linear atau antara variabel independen dan dependen saja. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya, meskipun telah dilakukan uji asumsi klasik tetap, tidak ada informasi yang cukup untuk menilai sejauh mana uji ini mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Potensi bias dalam pemilihan sampel, teknik purposive sampling, yang digunakan dapat menyebabkan bias seleksi jika tidak dipilih secara hati-hati. Untuk kesimpulan yang terbatas dari uji F dan uji T. Hasil uji F yang menunjukkan bahwa hanya 3,2% variabilitas risiko investasi saham yang dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan, menunjukkan bahwa model ini mungkin tidak cukup kuat dalam menggambarkan pengaruh kinerja keuangan terhadap risiko investasi saham secara menyeluruh. Kemudian artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang keilmuan, seperti bidang manajemen keuangan dan manajemen investasi, dengan meneliti pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap risiko investasi saham. Nah, di sini ada beberapa kontribusinya. Yang pertama, artikel ini menyusun model hubungan antara rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas dengan risiko investasi saham. Yang kedua, penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Contohnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aktivitas dan rasio profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham.
yang bisa menjadi indikator penting bagi investor dalam memilih saham yang lebih aman. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh rasio keuangan terhadap risiko investasi saham di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2022. Penelitian ini juga berkontribusi dengan metodologi yang tepat, yaitu dengan menggunakan metode regresi berganda dan analisis regresi linier. Dan penelitian ini juga berkontribusi untuk pengambilan keputusan manajerial, sehingga manajer dapat fokus pada perbaikan rasio-rasio keuangan tertentu untuk meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko investasi saham perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saham untuk penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan, yaitu disarankan untuk menambah variabel penelitian dengan tujuan untuk memperluas cakupan variabel dengan menambahkan faktor lain yang berpotensi mempengaruhi risiko investasi saham. Yang kedua, memperpanjang periode waktu dengan tujuan untuk melihat tren dan pola yang lebih luas. Yang ketiga, menambah perusahaan dari sektor lain untuk dilakukan analisis dengan tujuan untuk memperluas temuan. Yang keempat, menggunakan metode pengukuran risiko lainnya, seperti value at trust atau nilai volatilitas saham, untuk melihat apakah hasilnya konsisten dengan temuan yang ada. Yang kelima, melakukan penelitian perbandingan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan di pasar saham lain. Yang keenam, menggunakan model analisis lain, seperti structural equation modeling atau panel data analisis yang bertujuan untuk melihat apakah hasil penelitian lebih kuat atau lebih robust menggunakan model yang lebih kompleks. Kemudian ini ada daftar pustakanya, jurnal yang saya ambil dari sini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.